Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memiliki kebebasan penuh memuliakan seorang manusia di antara manusia-manusia yang lainnya. Pun juga pada bulan Ramadan, Allah memilih bulan tersebut, Allah memuliakan bulan tersebut daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya, kita sebagai hambanya patutlah dalam bulan yang paling mulia itu, dalam momentum yang langka, yang apabila kita hitung-hitung dan kita sadari juga sudah masuk dalam 10 hari terakhir pada bulan tersebut, maka marilah kita kuatkan lagi ibadah kita, kita perkokoh lagi kesabaran kita, dan kita tangguhkan lagi kewaspadaan kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, as-sawmu sabarun was-sabru juz'un minal iman. Puasa adalah kesabaran, dan kesabaran adalah bagian dari iman. Artinya, hendaknya bagi seorang yang berpuasa, selain ia harus mampu menahan hawa nafsu berupa lapar ataupun haus, ia juga harus mampu atau dituntut bisa bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Para hadirin yang saya cintai, di dalam suatu kesempatan saya pernah ditanya oleh seseorang. Ia bertanya tentang hukumnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi ia melalaikan sholat, dan juga ia tetap melakukan kemaksiatan. Saya teringat di dalam sebuah majelis kajian ilmu yang di situ diisi oleh beliau, Syekh Profesor Dr. Ali Jumu'ah. Beliau adalah ulama dan juga mufti dari negara Mesir. Beliau menjawab, puasanya tetap dihukumi sah, tetapi tidak diterima. Puasanya dihukumi sah artinya kelak di hari kiamat dia tidak dihisab sebab itu. Tidak pula orang tersebut akan ditanyakan dengan sebuah pertanyaan, wahai hambaku, mengapa engkau tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa udzur dan dengan disengaja? Mengapa? Sebab dia pasti akan mampu menjawab, sumtu ya Rob, wahai Tuhanku, aku berpuasa. Namun puasa macam apa ini? Apakah akan diterima di sisi Allah? Apa puasa macam ini diterima di sisi Allah sedangkan ia berpuasa tidak sholat, sedangkan ia tetap berbohong, ia menyuap, atau ia ulung melakukan maksiat, memantik api permusuhan antara satu saudara terhadap saudara yang lain, ataupun berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya? Maka beliau Syekh Profesor Dr. Ali Jumu'ah menjawab, puasanya tetap dihukumi sah. Namun bagi yang tidak sholat, ia telah melakukan sebuah kesalahan berat dan dalam bencana yang besar. Mengapa? Sebab itu ia akan dihisab dan membuat amalnya tidak diterima, meskipun puasanya tetap dihukumi sah. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, tiap amal manusia terdapat dua sisi. Satu sisi yang pertama adalah tentang kewajibannya telah gugur, dan satu sisi yang lainnya dia dapat pahala bagi yang melakukannya tanpa diiringi dengan sebuah kemaksiatan. Dalam kenyataannya memang demikian. Banyak sekali orang-orang itu berpuasa yang dari puasanya itu justru ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak dapat pahala dari puasa itu tersendiri. Jadi kesimpulannya bahwa dalam satu sisi hukum tentang keabsahan sebuah amal, maka itu dihitung satu sisi. Adapun tentang amal itu diterima atau pahala itu diterima ataupun tidak, itu adalah sisi yang lain. Harapannya semoga para pemirsa
amal-amal ibadahnya diterima, terutama amal puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat fillah, tak terasa perjalanan waktu berlalu begitu cepat. Kini sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucap marhaban ya syahrul Ramadan. Namun sekarang bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Teringat akan sebuah hadis, idza kana akhirul lailatin min Ramadan, apabila datang suatu malam dari bulan Ramadan, bukatis samawati wal ard wal malaika, langit akan menangis, bumi akan menangis, dan para malaikat pun akan menangis. Musibatil li ummati Muhammadin, menjadi sebuah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, ay musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, dhahab Ramadan, perginya bulan Ramadan. Sahabat, Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan yang murah, mulia, dan penuh berkah akan menjauh dari kita. Bagaimana dengan kita? Kita lepas kepergiannya dengan air mata. Bagai melepas sahabat tercinta yang kan terkenang sepanjang masa. Bahkan sahabat, kepergiannya ditangisi oleh langit, bumi, dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Fa inna da'wati fihi mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal 'adzaba madfu'un. Apa maksudnya? Pada bulan tersebut doa-doa diijabah, sedekah diterima, segala amal kebaikan dilipat gandakan. Dan yang terakhir, pada bulan tersebut azab dicegah. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, sahabat, apakah kita sudah mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah yang terbaik? Bagaimana jika ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Coba kita renungkan. Ya Allah, kalau Ramadan akan berakhir, hamba cemas ya Allah. Hamba cemas ya Allah. Kalau hamba tidak dapat bertemu dengan Ramadan di tahun depan ya Allah. Ya Allah, hamba cemas ya Allah. Kalau ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup hamba ya Allah. Karena itu ya Allah, panjangkanlah umur hamba ya Allah, agar dapat bertemu dengan Ramadan di tahun depan ya Allah ya Rabbi. Bimbing kami ya Rabb, agar dapat lebih dekat denganmu ya Allah. Ya Ilahi, Anta maqsudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Wahai Ilahi Rabbi, hanya Engkau tujuanku dan ridhomu-lah yang ku cari. Sudikah kiranya Engkau ya Rabb memberikan cintamu dan ma'rifatmu kepadaku. Mudah-mudahan sahabat, ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, dan kita benar-benar dikembalikan dalam keadaan yang suci, bagai bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun depan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Salsabila Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'id al-fitri min a'zamil ayyam walladzi ahallana fihi at-ta'am wa harrama 'alaina fihi siyam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syabab wa syababah rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di fase terakhir bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan memiliki 3 fase. Fase yang pertama ialah 10 hari pertama di bulan suci Ramadan disebut sebagai rahmat. Fase yang kedua disebut sebagai maghfirah. Dan fase yang ketiga atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan disebut sebagai itqun minan nar, yang artinya pembebasan dari api neraka. Ngomong-ngomong fase terakhir, itu tandanya kita sudah semakin dekat dengan hari raya Idul Fitri. Syabab wa syababah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Dahulu ketika kita masih kanak-kanak, kita menyambutnya dengan pakaian yang baru, sendal yang baru, dan berburu uang baru. Syabab wa syababah rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang telah berhasil memakmurkan rakyatnya, pernah berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman khafal wa'id." Bukanlah hari raya bagi mereka yang memiliki pakaian yang baru, tapi hari raya ialah bagi mereka yang memiliki rasa khawatir, rasa takut akan hari pembalasan. Syabab wa syababah rahimakumullah, menyiapkan hari raya Idul Fitri bukan hanya sekedar pakaian yang baru, sendal yang baru, kue yang berjajar di atas meja. Menyambut hari raya Idul Fitri dengan ketakwaan kita. Syabab wa syababah rahimakumullah, Idul Fitri ialah rangkaian akhir dari perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Namun, ia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk kita mendapatkan pangkat yang telah Allah janjikan. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Syabab wa syababah rahimakumullah, penggemblengan di 1 bulan suci Ramadan sudah berhasil mendidik jiwa kita menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar pakaian yang baru yang kita persiapkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri, namun keimanan dan ketakwaan kita pun harus lebih ditingkatkan lagi. Syabab wa syababah rahimakumullah, syair At-Tantawi mengatakan, "Idza tamma amrun bada naqsuhu," apabila kesempurnaan telah diraih, maka akan tampak kekurangannya. Makna daripada syair tersebut, apabila kita sudah meraih kemenangan, mendapatkan kesempurnaan, maka ada sesuatu kekurangan yang harus kita introspeksi, akan ada sesuatu hal yang pergi yang harus kita renungi. Syabab wa syababah, Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Sudahkah kita mengintrospeksi diri kita? Sudahkah kita merenungi diri kita? Sudahkah kita mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka dan kemenangan di hari raya? Syabab wa syababah rahimakumullah, momentum Idul Fitri ialah momentum yang sangat penting untuk kita menampakkan ketakwaan dan keimanan kita selama bulan suci Ramadan. Sehingga ketika hari raya Idul Fitri, saat kita bertemu dengan saudara muslim kita, disunnahkan untuk kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalmu, amal kita, dan amal kalian semua. Semoga amal kita semua amal yang makbulan, amal yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabab syababah rahimakumullah, mari kita sambut hari raya Idul Fitri dengan hati yang suci, dengan penuh ketakwaan. Mari kita persiapkan diri kita untuk meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai persiapan menyambut hari raya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi pendengarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat seiman dimanapun berada, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Terdapat 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Apalagi ini momentum bulan Ramadan, segala kebaikan dilipat gandakan, segala doa dikabulkan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama merajinkan untuk membaca Al-Quran dan mampu untuk menghatamkannya. Nabi SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena kelak di akhirat ia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian, bagi orang yang mampu menghatamkan Al-Quran, Nabi menyampaikan, barang siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran, niscaya Allah akan menurunkan 60.000 malaikat untuk memohonkan ampunan bagi orang yang menghatamkan Al-Quran. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang yang mampu menjaga lisannya. Dia mampu menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya, serta dia mampu menjaga lidahnya untuk tidak menjolimi orang-orang di sekitarnya. Hadis mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia gantung dari menjaga lisannya. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk berkata yang baik. Ketika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik dia diam. Golongan yang ketiga dirindukan oleh surganya Allah adalah golongan orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dia memberi makan saudaranya yang kelaparan. Dia membantu tetangganya yang kesusahan. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Maka dari itu, orang yang memberikan manfaat kepada saudaranya, orang yang memberikan keistimewaan kepada tetangganya, orang yang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkannya, termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah menyampaikan, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, maka akan jauh dari api neraka. Namun sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, maka akan dekat dengan api neraka. Golongan yang keempat yang dirindukan surga adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan orang-orang yang berpuasa dengan penuh ketulusan dan keimanan. Golongan orang-orang yang berpuasa hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa mereka akan diterima oleh Allah, dan dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah, baik dosa saat ini ataupun dosa di masa lalunya. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyami afdhalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabili surur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhur wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-mabrur. Amma ba'du. Sahabat kurma, kuliah Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah mencapai hari-hari terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan suatu ibadah yang berkaitan antara orang yang berpuasa dengan orang lain di sekitarnya, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang harus kita tunaikan sebelum berakhirnya bulan Ramadan, tepatnya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, zakat fitrah pada bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap jiwa orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa dari kurma atau gandum atau makanan pokok seperti beras. Atau diperbolehkan juga menggunakan alat tukar yang senilai dengannya seperti menggunakan uang. Sahabat yang dirahmati Allah, mengapa Allah mewajibkan umat Islam untuk berzakat, baik zakat harta ataupun zakat jiwa? Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbasin qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Farada Rasulillah zakatal fitri." Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi sebagai bentuk pensucian diri orang yang berpuasa minal lagwi warrafasi, yang mana di dalam puasanya terdapat hal-hal yang sia-sia dan yang tidak ada manfaatnya serta hal-hal yang rofas, yang kotor. Sudah barang tentu puasa yang kita lakukan bukanlah puasanya khawasil khawas, yang mana puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh para nabi dan para wali. Sedetik puasa ini lupa atau lalai dari mengingat Allah, maka puasa tersebut dianggap batal. Inilah puasa khawasil khawas. Kemudian di dalam hadis lanjutan tadi, wa tu'matan lil masakin, dan zakat fitrah ini sebagai bentuk santunan atau pemberian makan kepada orang-orang miskin. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi dari berzakat pada intinya adalah sebagai pembersih dan juga penyuci dari harta dan jiwa kita. Berzakat juga berarti kita saling berbagi dengan sesama muslim, khususnya fakir miskin dan golongan yang lain yang berhak menerima zakat. Dengan berzakat fitrah, kita juga diajarkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh rasa ikhlas atas segala yang kita berikan dan atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.